Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, berjumpa kembali di Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Kali ini saya Sisi bersama tim yang bertugas telah hadir di DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, Bapak Insinyur Bernardus Jono Putro MMIAP atau Bapak Berni, betul ya? Berni, siap, betul. Bapak Berni. Baik, wargi Jabar, sebelumnya membahas mengenai kawasan aglomerasi perkotaan Rebana atau wilayah metropolitan yang sedang dikembangkan oleh Pemprov Jabar. Kabarnya akan menjadi masa depan penggerak ekonomi Jabar ya, mendukung kawasan industri yang saat ini berjalan di Bekasi dan juga Karawang. Nah, mengenai kawasan tentunya aglomerasi perkotaan Rebana ini, kawasan pengembangan ekonomi khusus tentunya yang berada di wilayah utara atau timur laut Provinsi Jabar, tepatnya di 7 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Sumedang, dan juga Kota Cirebon. Tapi tentunya selain kawasan aglomerasi perkotaan Rebana, ada juga kawasan perkotaan Cekungan Bandung. Ini merupakan kawasan strategis nasional atau KSN dari sudut kepentingan ekonomi. Tentunya terdiri dari kawasan inti yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi serta kawasan sekitarnya yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan juga 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Nah, Pak Berni, ini membahas mengenai kawasan aglomerasi perkotaan Rebana dan juga sedikit membahas mengenai kawasan perkotaan Cekungan Bandung nih wargi ya. Pemda Provinsi Jabar juga mempunyai badan pengelolanya. Nah, ini untuk kawasan Rebananya dan juga kawasan pengelola Cekungan Bandung. Kalau membahas mengenai tupoksinya, nah atau tugas-tugasnya dari badan pengelola ini apa saja, Pak? Terima kasih Sisi ya. Saya kira begini, yang kita mulai dengan mengerti terlebih dahulu apa itu aglomerasi perkotaan. Yang kenapa urgent untuk ini dikelola dengan baik gitu ya. Indonesia ke depan, dalam 30 tahun ke depan menuju Indonesia emas, kita memasuki sebuah era yang kita sebut sebagai era urbanisasi, di mana transformasi dari penduduk kota dan penduduk desa yang menjadi kota itu tinggi sekali. Nah, Indonesia harus mengatasi ini dan menjadi pemenang di dalam proses transformasi ini. Karena di dalam proses urbanisasi, desa-desa kita semakin mengkota, akan terbentuk 60 juta atau 70 juta kelas menengah baru. Gitu. Sehingga fokus Indonesia harus di dalam mengurus wilayah-wilayah aglomerasi perkotaannya agar tertata dengan baik. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mengambil inisiatif untuk mengelola isu ini ke depan. Nah, kita membentuk 2 kelembagaan dan kita melihat 2 aglomerasi perkotaan penting. Yang pertama adalah Cekungan Bandung. Ya. Cekungan Bandung itu kira-kira 9 juta populasinya, 8 sampai 9. Kemudian yang kedua dan yang saya tangani adalah wilayah aglomerasi perkotaan Rebana namanya. Oke. Dari 7 kota kabupaten tadi. Ya. Hari ini total penduduknya 10 juta. Tugas badan pengelola ini atau badan pelaksana ini, saya sebagai kepala pelaksana adalah yang paling penting melakukan fasilitasi, koordinasi ya dan manajemen dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya lintas kota kabupaten dan lintas sektoral. Jadi, ada isu-isu besar di wilayah perkotaan yang harus dilakukan secara koordinatif antar kota kabupaten. Ya. Misalnya, apakah itu berkaitan dengan investasi, bagaimana menciptakan tata ruang yang harmonis, kemudian isu berkaitan dengan kemampuan kita untuk membangun infrastruktur kelas dunia, airport, pelabuhan, jalan tol. Kemudian isu berkaitan dengan investasi dan bagaimana dunia usaha bisa membantu menyejahterakan rakyat yang ada di wilayah ini. Kemudian badan pelaksana ini juga bertugas untuk melakukan koordinasi dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya kita, sumber daya di masyarakat, kapasitas yang ada di masyarakat, pendidikan, sehingga kita mampu menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk growth.
khusus untuk Rebana nih. Rebana ini sebuah wilayah besar. Ya. Total ada 550 juta hektar. Oke. 550 ribu hektar ya di 7 kota kabupaten ini. Masyarakatnya sangat majemuk ya, dan Betul. kita mempunyai potensi daerah yang luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat menyiapkan beberapa infrastruktur kelas dunia. Ada Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dan kemudian ada juga Pelabuhan Patimban. Wilayah aglomerasi perkotaan Rebana ini oleh pemerintah Jawa Barat kita arahkan untuk menjadi kutub pertumbuhan baru. Kutub pertumbuhan baru Jawa Barat yang akan pertama mengusung dan mengerek, ya, mengungkit ekonomi Jawa Barat, ya, menjadi ekonomi juara. Gitu. Yang kedua dan ini penting. Wilayah ini akan menjadi wajah baru Jawa Barat masa depan, di mana masyarakat bisa bekerja, ya, bisa hidup, tinggal dan bermain secara livable di sini. Sehingga konsepnya bagaimana? Konsepnya bagaimana? Pemerintah Jawa Barat, kami akan membangun 13 kota baru berbasis industri di wilayah Rebana ini. Nah, inilah tugas kami. Bagaimana menciptakan 13 tempat hidup manusia yang livable, sustainable gitu, dengan membangun 13 kota baru. Oh, luar biasa. Itu untuk proyek pembangunannya ada targetnya nggak sih Pak dalam jangka waktu berapa lama gitu? Kita targetkan ya di dalam 30 tahun ke depan pada saat Indonesia emas nanti 2045, kita sudah mempunyai embrio atau cikal bakal dari 13 kota baru ini mulai berdiri sebagai kota-kota yang didesain dari awal. Ini merupakan sebuah terobosan dan memperlihatkan sebetulnya bagaimana masyarakat Jawa Barat dan pemerintahnya itu adalah yang paling terdepan dan paling unggul ya di Indonesia gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian target lainnya adalah sebagai kutub pertumbuhan baru, maka kita harus tumbuh di atas rata-rata nasional. Betul. Rencana kita akan harus tumbuh di atas 7% agar kita bisa mengungkit semua perekonomian Jawa Barat ke depan. Baik, itu dia Wargi Jabar, luar biasa ya. Nah Pak, mungkin tadi juga disebutkan untuk proyek pembangunannya beberapa diantaranya adalah tadi ada Bandara Udara Kertajati. Ya. Dan untuk proyek pembangunan yang lainnya nih Pak, rencananya apa nih? Proyek pembangunan apa saja yang termasuk dalam kawasan aglomerasi perkotaan Rebana? Nah jadi gini, kalau kita mau membangun wilayah dan masyarakatnya, maka ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mendesain dan merencanakan ya wilayah kita, tanah kita secara baik. Sehingga pemanfaatan ruang itu tertata dengan baik. Sehingga kita bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi itu disertai dengan aspek-aspek keberlanjutan, ya, sehingga akan menjadi livable dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, kita harus menyiapkan masyarakat, betul. Ya, masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa tumbuh, berkembang menjadi masyarakat yang siap untuk menghadapi perubahan, yang siap menjadi bagian dari perkembangan ini, sehingga pendidikan menjadi sangat penting. Betul. Nah, untuk itu salah satu inisiatif besar kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah memastikan bahwa sumber daya kita siap. Caranya bagaimana? Kita sudah mendirikan ya Institut Teknologi Bandung Cirebon. Jadi seperti kalau di Amerika itu di US ya ada University California di Berkeley, di Irvine, di LA ya. Kita juga mulai membangun ITB di Cirebon. Cirebon, ya. Memastikan bahwa kita mempunyai pendidikan tinggi kelas dunia. Yang kedua, kita juga memastikan bahwa penyiapan masyarakat itu disertai dengan
peningkatan skillnya. Nah untuk itu kita akan mendirikan politeknik, ya politeknik Polman, politeknik manufaktur yang akan dibuka tahun ini. Kita mulai groundbreaking, sudah mulai, yaitu kampus politeknik manufaktur di Majalengka. Dia 30 hektar di tengah kota Majalengka yang nanti akan merubah lanskap Majalengka. Nah sekarang jadi masyarakat ini punya lembaga pendidikan yang bisa membangun masyarakat. Nah, selain itu kita akan mulai melihat bagaimana BLK atau Badan Latihan Kerja maupun SMK bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri setempat. Betul, itu dia. Luar biasa sekali warga Jabar ya. Tapi membahas mengenai masyarakat ini sendiri nih Pak, dikutip dari antranews.com, ini kabarnya akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,49 juta orang jika pengembangannya berjalan dengan baik. Betul. Gimana? Betul ya? Betul, saya kira iya, nanti di dalam jangka waktu kalau kita sekarang sampai 2045, kira-kira 20 tahun, 25 tahun ke depan ya, dengan bertumbuhnya 13 kota baru berbasis industri, ada sekitar 45.000 hektar ya, kawasan-kawasan industri baru. Nah, ini yang akan menyerap pekerjaan sehingga secara agregat dapat berdampak positif ke dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Oke, nah ini membahas mengenai industrialisasi dan juga konektivitas nih wargi ya. Kabarnya ini menjadi kunci pembangunan di kawasan Rebana ini ya. Apa saja yang terkoneksikan di kawasan ini Pak? Atau mungkin maksud dari industrialisasi dan juga konektivitas? Nah ini penting nih bagi wargi Jabar untuk mengerti ya. Kalau dulu kita lihat kayaknya wilayah kita itu tercerai-berai ya, susah terhubung jauh kemana-mana ya. Hari ini Bandung, Jabotabek, sama Rebana itu sudah tidak lagi terisolir gitu. Dia terhubung dengan jalan tol yang begitu bagus gitu ya, Cisumdawu dan sebagainya. Hari ini Bandung ke Kertajati hanya tinggal 50 menit ya. Kemudian di situ sudah dibangun, di wilayah kita ini sudah dibangun 4 bendungan baru sehingga make sure bahwa air yang sangat penting bagi masyarakat itu bisa dialirkan, baik air minum maupun irigasi pertanian ya. Kemudian kita punya Bandara Internasional Kertajati dengan kapasitas 5 juta and growing gitu. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati adalah kebanggaan kita karena bandara ini adalah kedua terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Dia akan menghubungkan Jawa Barat langsung ke Timur Tengah, ke Asia, dan ke Australia. Ya. Hari ini kita sudah mulai operasional dan akan semakin baik ke depan. Yang ketiga, yang namanya Patimban, Pelabuhan Patimban dan Kota Maritim Patimban. Ya. Pelabuhan Patimban ini adalah satu-satunya pelabuhan di luar Tanjung Priuk yang sifatnya pelabuhan samudra atau ocean going. Sehingga dunia usaha bisa langsung mengekspor barangnya itu langsung ke seluruh dunia tanpa harus melewati feeder Singapura misalnya. Jadi kemudian tentunya ada jalur double track ya dan tol Cipali dan sebagainya. Nah, kemudian Kota Cirebon. Kota Cirebon sudah mempunyai supply hotel dan fasilitas-fasilitas komersial seperti banking dan sebagainya, perumahan, sehingga menjadi kota pelayanan komersial. Ya. Nah, paduan dari infrastruktur konektivitas ini membuat wilayah aglomerasi perkotaan Rebana itu salah satu koridor ekonomi paling prospektif di Indonesia. Jadi saya kira wargi Jabar, terutama wargi 7 kota kabupaten ya harus percaya diri ya karena kesempatan yang ada ini dan potensinya ini luar biasa karena kita koridor ekonomi paling menjanjikan di Indonesia. Oh, paling menjanjikan saya kira ya.
luar biasa sekali. Ini untuk proyek pembangunan ini sendiri kan tadi sudah disampaikan juga ya oleh Bapak Bernie di sini. Tadi ada selain Bandar Udara Kertajati, ada pelabuhan Patimban juga, bendungan-bendungan juga. Pokoknya semuanya udah mulai dicicil nih Pak ya proyek-proyeknya ini. Tadi juga ada kampus juga dan beberapa kampus lainnya mungkin akan OTW istilahnya ya Pak ya, OTW pembangunan ya selain ITB yang di Cirebon ya. Baik, nah ini untuk beberapa kampus terbaik Indonesia yang kabarnya akan beroperasi di wilayah kawasan aglomerasi perkotaan Rebana ini. Dalam hal jurusan, nah apakah jurusan kampusnya ini akan didesain sejalan dengan semangat industrialisasi dan juga konektivitas? Nah ini gimana harus, Pak? Harus ya Pak ya? Harus begitu dan saya kira ini yang sedang kita usahakan. Nah, jadi wargi wilayah Rebana ya, dan Jawa Barat pada khususnya, kita mendesain supaya dan bekerja sama bersama dengan para universitas ini ya, agar prodi-prodinya itu dibutuhkan. Nah itu dia. Ya, oleh kegiatan ekonomi yang ada di setempat gitu. Jadi contohnya ITB. ITB membuka jurusan, yang pertama buka jurusan mereka punya 5 jurusan kalau nggak salah. Termasuk diantaranya arsitektur dan perencanaan kota. Karena daerahnya berkembang, harus ditata dengan baik. Kemudian saya kira prodi Kriya ya, bagaimana mendesain sumber-sumber inspirasi setempat lah gitu ya. Politeknik Polman ya nanti akan diisi dengan prodi-prodi yang dibutuhkan oleh industri setempat. Misalnya shipbuilding, kemudian green technology, drone, penyiapan drone dan sebagainya. Sehingga apa yang kita siapkan itu dibutuhkan langsung oleh pabrik-pabrik maupun usaha-usaha yang ada di situ. Baik, itu dia disesuaikan juga ya tentunya dengan keadaan di setempat atau di sekitar. Baik, Pak, mengenai kawasan aglomerasi perkotaan Rebana ya, wargi Jabar, ini sektor apa saja nih yang bisa dibilang menjadi unggulannya? Nah, apa saja nih Pak? Nah, ini penting saya kira bagi masyarakat Indonesia dan terutama wargi Jawa Barat ya untuk melihat apa sih potensi yang paling besar. Wilayah pertumbuhan Rebana ini mempunyai karakter wilayah yang sangat cocok untuk kawasan-kawasan industri, ya, dari konektivitas maupun dari lahannya. Nah, sehingga industri masa depan diharapkan akan bermukim di sini. Contohnya, misalnya modern warehousing, ya. Ini warehousing kelas dunia nih, kelas dunia, wow. Alibaba dan sebagainya gitu. Kemudian industri ekosistem dari kendaraan listrik, baterai, ya, kemudian pabrik kendaraan listrik, kemudian semua supply chain dari industri electric vehicle. Yang ketiga adalah data center. Data center. Data center itu membutuhkan energi baru terbarukan maupun kawasan-kawasan yang sangat aman, ya, dan secara geologis pun aman gitu. Kemudian industri shipyard, ya, perkapalan, itu dengan adanya Patimban dan ekosistem setempat, maka ini memungkinkan untuk kita menjadi pusat industri pelayaran nasional, gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah ekowisata dan ekowisata gitu. Karena kita mempunyai Majalengka, Kuningan, gunung tertinggi di Jawa Barat yaitu Gunung Ciremai, ya, dengan potensi air panasnya yang luar biasa, ya, tourism, dia akan menjadi pusat pariwisata eco conservation terbaik di Indonesia. Wow. Kenapa? Karena kita punya seluruh elemen untuk menjadi wilayah pariwisata utama. Apa itu? Cirebon, ya, dengan istana-istananya, ya, puri-purinya itu, kesultanan, keraton-keraton, ya. Cerita mengenai masuknya Islam ke Jawa, gitu. Kemudian Kuningan dengan begitu banyak destinasi danau, gunung dan sebagainya. Kemudian juga bagian dari Majalengka yang masuk ke kawasan Gunung Ciremai, ini membuat wilayah ini menjadi salah satu tujuan mungkin kalau
mungkin yang terbaik di Indonesia saat ini karena hanya 40 menit dari airport terbesar di Indonesia gitu. Betul. Airport kedua terbesar di Indonesia. Ini sudah terbukti dengan Bintang 5 sudah mulai membangun di sana ya. Nah, dan yang juga penting adalah sektor pertanian masa depan. Nah, Kuningan dan Majalengka dan sebagian Indramayu akan menjadi lumbung pangan nasional kita dan juga diberikan insentif untuk pertanian, perkebunan dan peternakan masa depan yang menggunakan teknologi gitu ya. Jadi bagaimana kita menstandarisasi komoditi-komoditi buah kita, misalnya beras dan sebagainya. Baik, itu dia Wargi Jabar. Tapi Pak, nih ya, di balik inovasi kawasan aglomerasi perkotaan Rebana, ini sejauh mana pembangunan hijau? Kalau tadi kan disebutkan untuk pertanian di sekitar Indramayu ya, sebagai lumbung padi kita ya, Wargi Jabar. Nah ini selain itu pembangunan hijau yang sudah diterapkan atau rencananya itu di mana saja atau mungkin apa saja? Jadi salah satu karakter penting dari wilayah ini adalah kalau kita melihat dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah masing-masing kabupaten. Itu sudah diatur dengan adanya AMDAL maupun kalau kita lihat rasio-rasio pemanfaatan ruangnya itu sangat green. Ya. Ya, low density dengan memastikan bahwa lahan-lahan sawah yang dilindungi maupun daerah-daerah konservasi itu tertata dengan baik. Semua pembangunan industri hanya boleh dilakukan di kawasan-kawasan peruntukan industri. Jadi nggak boleh sembarangan lagi nih. Jadi kita nggak boleh nih sekarang Wargi Jabar ya membangun pabrik di pinggir jalan sembarangan kalau tidak diperuntukkan untuk kawasan industri. Jadi kita harapkan pabrik-pabrik akan berusaha di dalam kawasan industri, gitu. Nah, kemudian kita juga memastikan untuk semua kawasan industri itu harus mengikuti aturan di dalam yang namanya estate regulation atau peraturan kawasan industri. Nah, setiap peraturan di masing-masing kawasan industri ini harus memenuhi prasyarat minimum green technology yang harus ada. Kita juga hari ini bekerja sama dengan banyak mitra ya untuk kita sedang menyusun rencana aksi net zero untuk wilayah perkotaan ini. Kita sedang menyusun bagaimana pemasangan energi baru terbarukan di setiap kawasan industri, baik itu solar ataupun teknologi yang lainnya. Saya kira itu yang hal-hal baru ini akan menjadi fitur utama nih di Jawa Barat dan saya kira ini sangat prospektif ya dan sangat membanggakan gitu. Baik, itu dia Wargi Jabar. Jadi Wargi tidak perlu khawatir ya Pak ya, tentunya dengan pembangunan kawasan aglomerasi perkotaan Rebana ini selain didesain canggih juga dipastikan ramah lingkungan, betul ya. Baik, itu dia. Terakhir nih Pak, pertanyaannya sayang banget karena waktunya yang terbatas. Terakhir, apa harapan Bapak untuk progres kawasan aglomerasi perkotaan Rebana ini Pak? Saya sangat optimis. Karena kalau kita melihat pasca COVID, ya, World Bank membantu kita untuk menyusun strategi pasca pandemi. Nah, dari studi itu kita bisa melihat bahwa wilayah ini sangat prospektif. Dan kenyataannya dalam 1 tahun terakhir, kita berhasil mencapai realisasi investasi yang cukup tinggi, sekitar 11-12 triliun gitu ya. Nah, kemudian kita masih ada ruang untuk pertumbuhan yang lebih baik gitu ya. Dan saya kira untuk mencapai pertumbuhan di atas 6%, 6-7%, yang harus kita lakukan adalah merealisasikan beberapa interest yang sekarang sudah masuk. Kita 1 tahun terakhir ini kita ya kedatangan investor dari China, dari Australia, kemarin saya baru dari Belanda dan sebagainya gitu ya. Ini semua ingin melihat bagaimana bisa berusaha di wilayah baru ini. Jadi saya kira positif ya. Nah, yang lebih penting sebetulnya
sisi ya adalah kita punya 10 juta wargi rebana. Nah 10 juta ini adalah modal yang luar biasa. Betul. Ya. Keramah tamahan kita, kemampuan kita untuk mengelola usaha di tempat kita, kearifan lokal wargi rebana ini modal besar. Ya. Tugas kami menyiapkan pendidikan, menyiapkan fasilitas dan infrastruktur ya. Nah kalau ini bisa kita sinergikan dengan baik dan ini adalah tugas badan pelaksana, maka saya kira target untuk menjadi motor pertumbuhan Jawa Barat sangat bisa tercapai ya di Rebana ini. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Berni untuk pembahasannya pada episode kali ini. Kayaknya kita perlu membahas lebih lanjut ya Pak Berni Iya dong. mengenai pengembangan ini ya luar biasa. Banyak juga aspek lain ya yang menarik di Rebana. Iya. Bagaimana budaya, ya, bagaimana kearifan lokal di dalam memanfaatkan ekonomi lokal. UMKM kita akan bertumbuh seiring dengan tumbuhnya industri. Ya. Kemudian kesenian. 7 kota kabupaten ini punya modal budaya dan kesenian yang luar biasa, beragam ya dan sangat menarik gitu ya. Dan sebagai etalase Jawa Barat ini udah luar biasa. Jadi belum lagi adventure. Betul. Ya, Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Kita banyak menciptakan olahraga outdoor dan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Jadi sangat menarik ya. Semua aspek bisa ya Pak ya dikembangkan. Nanti lain kali kita bicara, belum lagi bicara kuliner. Nah itu dia, siap 10 episode mendatang bersama Pak Berni kembali. Baik, terima kasih tentunya sekali lagi kepada Pak Berni. Itu dia Wargi Jabar episode podcast juara pada kali ini. Nanti kita tunggu lagi ya episode berikutnya bersama Pak Berni, tentunya Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana. Baik, Wargi Jabar, demikian podcast juara episode kali ini live dari DPM PTSP. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tetap saksikan tentunya podcast juara di YouTube Jabar Prof TV dan juga bisa mendengarkannya juga di audio layanan streaming seperti Spotify dan lain-lain di podcast juara. Baik, saya Sisi tentunya bersama Pak Berni pamit dulu Wargi Jabar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.